Aulia. Baik, karena itu sudah mengabsen kalian, sekarang silahkan kalian baca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan, Mbak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan pada kalian. Paham? Paham. Yang pertama adalah menganalisis. Jadi menganalisis apa? Berpakaian sesuai dengan sejarah. Oke, siap. Yang kedua, apa tujuannya ini? Mengevaluasi. Jadi kita akan mengevaluasi. Ibu akan melihat penampilan kalian apakah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Yang ketiga yaitu menyajikan. Nanti Ibu akan berposter ya, di mana di situ poster ada berbagai macam kostum, mulai dari yang menutup aurat, tidak menutup aurat, sampai yang setengah menutup aurat tapi transparan. Oke, yang keempat adalah kita akan mengimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, seperti apa kita itu berpakaian. Itu paham ya? Paham. Baik, setelah Ibu menyampaikan tujuan yang kalian sudah tahu, ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tahapan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi, yang pertama nanti Ibu akan menempel poster di situ, ya. Setelah itu Ibu menjelaskan dan Ibu juga akan menjelaskan menggunakan PowerPoint, ya. Setelah itu kalian akan mendapat apa? Poster mini dari Ibu. Poster mini itu di mana di sini kalian akan memberikan komen kalian. Jadi metode yang dipakai ini adalah komentar dan diskusi. Perform, komen, dan diskusi. Nah, setelah itu kalian akan mempresentasikan secara sederhana saja. Setelah komen sederhana tadi kita akan mempresentasikan secara sederhana. Berikutnya apa? Akan menyimpulkan ya, yang Ibu akan memilih salah satu kelompok yang terbaik. Paham ya?
dalam komen. Baik, Ibu akan mengapresiasi kalian sebelum Ibu melangkah ke materi selanjutnya. Mengingat, apresiasi itu mengingat pelajaran sebelumnya. Oke, yang pertama sudah ada di sini. Apa Asmaul Husna yang pertama? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa artinya? Maha Pengasih. Maha Pengasih. Selanjutnya Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim apa? Maha Penyayang. Berikutnya Al-Jami. Al-Jami apa artinya? Atau maha mengumpulkan. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah jelas ya. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Tapi kalau Al-Jami kelak kita akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Oke, berarti kalian Ibu anggap sudah memahami materi sebelumnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan masuk pada materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Ibu melangkah ke pelajaran selanjutnya, sekarang Ibu akan memotivasi kalian karena ini jam terakhir, jadi kalian harus tetap semangat. Mari bersama-sama. Semangat, semangat. Yeay, semangat. Semangat, semangat. Yeay. Sekali lagi. Semangat, semangat. Yeay. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kalian semua. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tes kepada kalian. Sejauh mana kalian paham tentang cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Sekarang coba Mbak Ulfi, apa itu menutup aurat bagi seorang laki-laki? Batasannya sampai mana, Mbak? Dari pusat sampai ujung. Oke. Selanjutnya, Mbak, apa itu Mbak Zahratul tentang menutup aurat batasannya bagi perempuan? Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Hebat. Selanjutnya, Mbak siapa ya ini yang cantik? Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Bagaimana ketentuan menggunakan pakaian menurut syariat Islam? Yang utama menutupi aurat. Alhamdulillah, berarti Ibu ini tidak terlalu capek nanti menjelaskannya ya, karena kalian sedikit lebih paham. Baik, ini adalah poster yang akan kalian amati. Di sini ada berbagai macam poster berpakaian. Ada yang menutup aurat, ada yang belum menutup aurat, ada yang sudah menutup aurat tapi apa? Telanjang atau transparan. Jelas ke belakang terlihat? Ya. Nah, coba diamati dulu. Bagaimana menurut kalian tentang pakaian yang ada pada poster yang Ibu tempelkan? Kalau yang pertama ini bagaimana, Mbak? Menutup aurat. Yang ini, Mbak? Menutup aurat. Hanya saja di sini ada gambar laki-laki dan perempuan.
ini adalah kelompok 2. Seksi nih, gitu nih. Iya. Berikutnya kelompok 3. Oke. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan materi Ibu dengan menggunakan PowerPoint ya. Apa materi Ibu hari ini tadi? Berpakaian sesuai dengan syariat agama Islam. Kalau berpakaian itu berarti kita mengenakan pakaian Hari. harus sesuai dengan Syariat Islam. Ibu menjelaskan berikutnya. Nah, ayat Al-Quran tentang menutup aurat bisa tolong dibacakan Mbak? Baik, dimana kalian sudah paham tentang artinya surat Al-Ahzab ayat 59? Paham. Agar kenapa kita menggunakan pakaian yang menutup aurat? Agar dikenali bahwa kita itu adalah kaum muslim dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Yang selanjutnya ada dalam surat Al-A'raf ayat 26. Surat apa lagi, Mbak? An-Nur ayat 31. Selanjutnya Al-A'raf ayat 35 sampai 36. paham ya? Nanti tinggal kalian dicari ya apa makna dan maksud dari masing-masing ayat yang ada dalam slide Ibu di PowerPoint. Adalah makna menutup aurat. Yang pertama adalah menutup aurat perempuan adalah apa, Mbak? Menutup seluruh tubuh bagi kecuali mata dan telapak tangan. Mana telapak tangan itu? Telapak tangan di sini ya. Wajah dan telapak tangan. Jadi yang lain itu merupakan Aurat. Tidak boleh sampai terlihat orang yang Bukan mahramnya. Berikutnya, menutup aurat laki-laki adalah menutupi sebagian tubuh. Mulai dari mana, Mbak? Pusar sampai lutut. Pusar kata orang Jawa apa? Udel ya. Pusar, udel sampai ke lutut. Dari pusar sampai lutut ya. Tapi karena kita adalah orang Indonesia juga harus memperhatikan etika kesopanan. Masa iya kita kemana-mana cuma pakai baju dari udel sampai lutut, Neng? Ya, apa kamu pakai baju? Tidak ya, harus mengenakan pakaian yang sopan. Jadi di sini agama juga harus diimbangi dengan unsur kesopanan. Dilihat budaya kita adalah budaya timur, jadi sebisa mungkin harus apa? Menutup aurat dengan sopan. Berikutnya yang ketiga, ketentuan pakaian. Sudah jelas ya? Nanti kita akan bisa selanjutnya ada ketentuan dalam berpakaian yang lebih real atau lebih rinci. Berikutnya adalah ketentuan berpakaian bagi perempuan. Ya, kita adalah perempuan, jadi kita juga memiliki ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Karena Ibu tidak mungkin menyuruh kalian bermodeling di sini, ya. Jadi Ibu menggunakan apa itu? Patung. Itu adalah perbedaan menutup aurat dengan yang tidak. Ya, paham ya? Paham. Menutup aurat itu berarti dari mana tadi? Coba diulang. Dari Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Berikutnya, berkerudung menutupi Dada. Jadi kalau ala artis ada di leher dan bajunya ngepret, itu berarti tidak boleh. Jelas ya? Karena tidak menutup aurat ya, Mbak ya. Kalau sampai kelihatan lekuk tubuhnya. Berikutnya, pakaian longgar tidak membentuk tubuh atau transparan. Tahu kan definisi transparan? Di poster Ibu terlihat yang mana yang transparan? Gambar nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Pakai baju tapi telanjang ya, jangan sampai kita seperti itu. Apalagi naudzubillah sampai yang nomor 4. Semuanya gratis dilihat. Nah, ini adalah berpakaian atau pakaian tidak menyerupai laki-laki. Jadi kita sebagai perempuan itu memiliki
banci. Tidak ada ya. Jadi harus jelas. Kredibilitas seseorang itu harus jelas antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kita menyerupai tidak boleh, apalagi sampai mengganti jenis kelamin. Paham ya? Berikutnya, tidak terlalu berlebih-lebihan. Jadi gunakan baju sepantasnya. Kalau kita menutup aurat, ya menutup aurat sampai sini saja. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan, misalnya sampai panjang. Itu harus hati-hati. Karena kalau perempuan biasanya biar anggun bu, sampai panjang sekali bu. Nah, itu tergolong berlebih-lebihan. Atau misalnya aksesoris yang dipakai mahal bu bajunya. Karena apa? Besok di hari kiamat apa yang kita pakai itu dimintai pertanggungjawaban. Paham ya? Paham. Yuk. Adalah ketentuan berpakaian bagi laki-laki ya. Laki-laki sudah pasti yang pertama apa, Mbak? Menutup aurat. Yang kedua jelas tidak tipis dan ketat dan bertubuh. Paham ya? Itu sesuai dengan di poster ibu itu. Gambar nomor berapa? Nomor 3. Di situ ada laki-laki keren, tapi bajunya apa tuh, Mbak? Telanjang, Transparan, gentle bu, tapi ya gitu. Kelihatan apa? Kelihatan auratnya, kotak-kotak bu. Ya. Tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Berikutnya, menutup aurat bagi laki-laki adalah pusar sampai Lutut. Jelaskan. Berikutnya, pakaian tidak menyerupai Perempuan. Ya. Jadi tidak ada istilah apa kata ibu tadi? Banci. Paham ya? Paham. Sudah? Selanjutnya adalah hikmah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, coba Mbak Rara baca. Apa tuh Mbak Rara? Seseorang yang berpakaian Islam akan terjaga kehormatannya. Jelas? Paham Mbak Rara tentang kalimat itu? Paham. Jadi seseorang yang berpakaian Islami akan terjaga kehormatannya. Karena apa? Sudah pasti menutup aurat. Tidak ada yang terlihat kecuali apa nih? Wajah dan telapak tangan. Berarti kaki itu harus ditutup apa enggak? Ditutup. Pakai apa? Kaos kaki. Dengan catatan harus tetap menjaga kebersihan. Apa hadisnya kebersihan? An-nadhafatu minal iman. Selanjutnya, coba dibacakan Mbak Fitrati. Yang kedua, Menghindarkan pemakainya dari berbuat maksiat. menghindarkan pemakainya dari berbuat maksiat. Kalau sudah pakaiannya tertutup, ya, masa masih mau masuk diskotik? Ya. Masa kalau pakaiannya tertutup masih mejen di paseban, duduk-duduk? Tidak. Ya, alhamdulillah. Tidak ada kan di sini ya? Ada atau tidak ada, Mbak? Alhamdulillah ibu angkat tidak ada. Ya. Berikutnya yang ketiga. Baca Mbak Bilqis yang ketiga. Menghindarkan pemakaiannya dari gangguan orang jahat. Ya, menghindarkan pemakaiannya dari gangguan orang jahat. Karena tidak ada yang menarik, jadi tidak usah dilihat kata orang jahat. Ngapain? Yang udah tertutup, kerudung udah lebar, kaki udah dibungkus, ya. Jadi ada yang menarik, gak usah dilihat. Alhamdulillah. Berikutnya Mbak ini dibaca. Menghindarkan pemakaiannya dari azab Allah Subhanahu. Iya, karena pakaian kita tertutup, sudah pasti kita menggunakan pakaian sesuai dengan Syariat Islam. Ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jangan lupa. Berikutnya, coba baca. Dapat melindungi kesehatan dan menghindarkan dari penyakit. Jelas ketika pakaian kita tertutup, terlindung dari sinar ultraviolet, ya Mbak ya. Kita pakai kerudung apa?
rambutnya terjaga juga, tidak kering, tidak harus biaya mahal-mahal, rebonding dan sebagainya macamnya. Paham ya? Nah, dengan ini semua ketentuan yang dipakai, kita juga akan menjaga diri kita dari apa? Dari apa, Pak? Dari azab api neraka, ya. Karena kita juga akan memiliki rasa malu, ya. Malu ini harus dipelihara, Pak. Karena kita adalah orang Islam. Orang Islam itu wajib memelihara rasa malunya. Karena sudah ada dalam hadis apa? Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman. Jelas kalau orang itu sudah tidak malu, berarti sebagian imannya sudah Allah cabut. Paham ya? Dari slide yang PowerPoint yang Ibu kasihkan tadi, kalian sudah dapat memahami? Apa ada yang belum dimengerti? Iya. Mana semangatnya lagi? Coba diulang. Silakan dipimpin Dolby semangatnya, teman-temannya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Yeay. Ulang. 1 kali lagi. Angkat tangannya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Yeay. Kalian silakan amati poster yang sudah Ibu bagikan. Tuliskan komentar kalian di situ. Nanti Ibu akan memilih komentar terbaik, suruh mempresentasikan ke depan, ya. Silakan ditulis. Baik, Bu. Ya. Ditulis ya. Apa menurut kalian? Apakah gambar itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Ya, Pak ya. Ya. Baik. Sudah? Sudah, Bu. Sudah difahami? Sudah. Mengerti? Sudah. Sudah ditulis komen terbaiknya? Sudah. Baik, kegiatan selanjutnya adalah kalian akan membacakan atau mempresentasikan secara sederhana tentang poster yang tadi Ibu berikan. Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan, Mbak. Siapa yang akan mempresentasikan secara sederhana? Sini, Mbak, ke sini. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan secara sederhana cara berpakaian sesuai dengan agama Islam bagi laki-laki. Poster 1, berpakaian tidak menyerupai perempuan, berpakaian tidak menerawang, berpakaian untuk kebutuhan dan kebersihan. Sudah, Nek? Iya, aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster ini. Menurut kami tentang gambar ini sangat tidak menutup aurat. Kenapa? Karena 1, tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. 2, tidak pantas untuk dipandang. Sudah? Sudah. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan komentar pada gambar ini. Pada gambar ini menutup aurat sudah tepat karena tidak derajat sesuai dengan aturan agama dan tidak ketat yang membentuk tubuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Baik, setelah semua kelompok ini mempresentasikan secara sederhana tentang poster yang diberikan, sekarang
Silakan, Rara, berdiri. Baik, saya akan menyimpulkan presentasi dari teman-teman saya. Dari kelompok 1 yaitu memakai pakaian yang transparan, yaitu pakaian yang sangat tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari kelompok 2 ini sangat-sangat tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena kenapa, Mbak? Karena Tidak menutup aurat. Berikutnya. Dari kelompok 3 ini sangat sesuai dengan syariat Islam karena memakai pakaian yang syar'i, yang menutup aurat. Oke, yang hanya memperlihatkan apa nih? Wajah Dan telapak tangan. Kasih aplaus untuk Rara. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan secara keseluruhan. Ibu anggap dengan kalian mampu berbicara dan mempresentasikan ke depan tadi, Ibu anggap kalian itu paham. Mulai dari apa itu berpakaian sesuai dengan syariat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, ya, hikmahnya bagaimana, implementasinya dan penerapan dalam kehidupan itu seperti apa. Jadi jelas, karena kita ini seorang muslimah, ya, yang beragama Islam sudah pasti, karena kita muslim dan muslimah, kita harus memperhatikan pakaian kita, karena itu merupakan identitas diri, ya, yang membedakan antara umat muslim dengan umat yang lainnya. Hikmahnya sudah pasti, sudah dibacakan tadi, sudah Ibu jelaskan, sudah paham ya? Sudah paham? Jadi mulai sekarang kalian sudah tidak boleh membuka aurat di depan orang yang bukan, apalagi sampai membuka aurat melalui HP, misalnya berkerudung, tapi ternyata di DPWA-nya tidak. Nauzubillah. Paham ya? Paham. Selanjutnya, Ibu memberikan soal di Google Classroom kalian masing-masing. Tolong dikerjakan. Setelah itu kirim balik ke Ibu melalui juga Google Classroom kalian masing-masing. Paham ya? Paham. Karena semua materi sudah Ibu sampaikan, sampai pada tugas juga ya. Jangan lupa dikumpulkan di mana? Di Google Classroom kalian masing-masing, dan Ibu tunggu. Ibu tidak memberikan tenggat waktu, tapi Ibu pasti mengoreksi. Seperti itu ya, paham ya? Paham. Berikutnya nanti pertemuan kembali dengan pelajaran Ibu akan menjelaskan tentang bab jujur. Paham ya? Paham. Sekian materi dari Ibu.